kita harus tetap semangat menuju ke sana. Ayo Kak, sedikit lagi Kak. Iya, sedikit Tetap lagi semangat. Kak. Aduh, panas banget. Capek Kak. Iya, aduh kakiku. Aduh kakiku kram. Aduh. Harus Keringatku. tetap semangat Kak. Iya, harus semangat. Kita mau memuji Tuhan kan Iya Kak? Kak, harus semangat. Walaupun harus mendaki gunung Kak. Iya Kak. Yuk Kak. Hai, shalom adik-adik. Halo adik-adik. Yang ada di rumah, yang dimanapun yang nonton kita ya untuk ibadah sekolah hari Minggu. Aduh, tadi habis apa kita Kak? Kita habis mendaki gunung Iya, Kak. aduh, keringatan sampai Kak lah. keringetan Kak, Aduh, capek. habis banget, bedak nih Kak. ini Iya, Kak. bentur. Tapi tetap harus semangat ya Kak. Ya, kita harus tetap semangat memuji Tuhan di pagi hari ini. Pagi-pagi kita mau memuji Tuhan ya, mau semangat ya. Harus semangat dong Iya. Kak. Adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan Ya. dengan judul lagu Aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Asik, 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 asik. Adik ikut gimana ya? Asik, asik. adik-adik. Sekarang kita akan mulai berdoa. Kakak harap adik-adik di rumah ikuti kakak ya. Di dalam hati. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak David, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi ya. Kasih Yesus indah, sangat indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah.
akan mendengarkan cerita dari Kak David. Shalom adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa ya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan, dan jangan lupa berdoa. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita, baca Alkitab, dan berdoa syafaat. Nah, namun sebelum itu, sebelum kita mengawalinya, mari kita berdoa sama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai sekolah minggu kami. Ya Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan cerita ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Mazmur. Mazmur dari Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya betul, Perjanjian Lama. Nah, kita buka di kitab Mazmur pasal 23, angka yang besar ya. Mazmur pasal 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sudah dapat? Kakak ulangi ya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Kakak bacakan ya. Ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam Tuhan sepanjang masa. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan menyaksikan video cerita yang akan kakak tayangkan berikut ini. Di suatu pagi yang cerah dengan kicauan burung yang sangat merdu, terdapat sebuah desa terpencil dengan pemandangan yang sangat indah, udara yang menyejukkan, dan sangat menyegarkan untuk dihirup setiap orang. Pagi itu, semua orang telah sibuk dengan pekerjaannya. Ada yang menyiapkan sarapan untuk keluarganya, ada yang mencuci dan menjemur baju, ada juga yang telah bersiap-siap untuk pergi bekerja di ladang. Ada juga nih yang sibuk mengurus hewan ternak yang dimilikinya. Pagi itu, ada seseorang bernama Pak Rudi. Karena melihat cuaca yang sangat bagus, dia bergegas pergi ke kandang untuk menuntun domba-dombanya ke padang rumput untuk makan rumput-rumput yang hijau dan segar di lapangan luas sana. Lalu bergegaslah Pak Rudi ke kandangnya sambil membawa topi dan peralatan untuk menjaga kawanan dombanya. Sesampainya di kandang domba, Pak Rudi membebaskan domba-dombanya dan menuntun domba-dombanya ke padang rumput. Lihat, domba Pak Rudi banyak sekali teman-teman. Mereka pergi ke padang rumput untuk makan rumput-rumput hijau yang segar dan pastinya enak. Pak Rudi beristirahat di bawah sebuah pohon. Sambil menunggu domba-dombanya, Pak Rudi duduk di bawah pohon. Saat domba Pak Rudi sedang makan rumput-rumput hijau yang enak,
Dari kejauhan ada seekor binatang yang mengawasi mereka. Binatang apakah itu? Ada yang bisa menebak? Iya, itu adalah serigala. Dia sedang lapar dan ingin menerkam salah satu domba Pak Rudi. Melihat hal itu, Pak Rudi pun bersiap-siap. Dia ambil tongkatnya untuk mengusir serigala itu. Dengan berdiri, Pak Rudi mengambil tongkatnya, menghampiri serigala dan mengusir serigala itu. "Pergi kamu serigala, pergi. Jangan ganggu domba-dombaku." Lalu serigala itu pun pergi dengan menjerit-jerit. Yeay, domba-domba Pak Rudi pun selamat. Tidak ada yang diterkam oleh serigala. Itu semua berkat Pak Rudi yang selalu siap siaga menjaga domba-dombanya. Yeay, terima kasih kepada Pak Rudi yang sudah mengusir serigalanya yang mau menerkam domba-domba tersebut. Nah, adik-adik, gimana cerita tentang Pak Rudi dan domba-dombanya tadi? Apakah seru? Pasti seru dong. Oke, inti dari cerita tersebut, kita manusia diibaratkan seperti domba-domba tadi. Dan Tuhan diibaratkan seperti Pak Rudi tadi, di mana saat kita sedang terancam oleh bahaya atau petaka yang diibaratkan seperti serigala ini atau iblis yang menggoda kita, di situ ada Pak Rudi yang diibaratkan sebagai Tuhan Yesus yang melindungi kita, menjauhkan kita dari malapetaka, malabahaya, dan godaan dari iblis tersebut, sehingga godaan atau cobaan dari iblis tersebut jauh dari kita dan pergi. Yeay. Baik adik-adik, untuk mengakhiri cerita kita pada minggu pagi ini, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa, kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Kami juga tadi telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang diambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Ya Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus kami ya Tuhan. Kami sebagai domba-domba-Mu dan Engkau sebagai gembala kami. Kiranya Engkau selalu menuntun kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari malapetaka, bahaya ya Tuhan, sakit penyakit seperti yang sedang terjadi, marak terjadi pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada keluarga kami ya Tuhan, kepada papa mama kami ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, kepada adik dan kakak kami juga ya Tuhan, kepada saudara-saudara kami, kepada semua orang ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu tutup bungkus kami, berikanlah kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, banyak yang kami minta tapi tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau selalu memberkati apa yang kami inginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyempurnakan doa kami dengan doa yang pernah Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini adik-adik. Semoga apa yang adik-adik dengarkan dapat berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.
Sekarang kita akan Menyaksikan video aktivitas. Halo adik-adik semua, sekarang kita akan membuat aktivitas. Minggu ini kita akan membuat aktivitas berupa gambar manusia. Nah, untuk caranya kakak akan ajarkan ya. Tapi terlebih dahulu adik-adik harus mempersiapkan. Yang pertama, adik-adik menyiapkan kertas. Boleh kertas bekas adik-adik gunakan. Nah, kalau kakak kali ini kakak menggunakan kertas HPS putih agar lebih mudah membuat pola gambar manusianya. Setelah itu, yang kedua kita memerlukan gunting. Yang ketiga, kita memerlukan pensil. Pensil ini nanti kita pakai atau kita gunakan untuk menggambar pola manusia. Sekarang kakak akan memberikan contoh ya. Nah, adik-adik, yang pertama kita akan melipat kertas ini menjadi bentuk kipas. Ada yang bisa membuat bentuk kipas? Kalau belum bisa, kalian bisa perhatikan kakak ya. Nah, kalian bisa memutar kertasnya sehingga menjadi berbentuk segi panjang. Tapi kita mau pakai segi yang lebih pendeknya ya. Jadi kita bisa mendapati hasil yang lebih banyak kita gunting nanti. Nah, sekarang kita akan lipat kertas ini menjadi lipat kipas. Perhatikan kakak ya cara lipatnya. Kita tekan, lalu kita balik, menyesuaikan dengan ujung kertasnya. Terus kita balik lagi, sampai kertasnya terlipat habis. Nah, setelah terlipat, kemudian kita perlu pensil yang tadi untuk menggambar pola manusianya. Kakak sekarang akan memberikan contoh ya cara gambarnya. Kita bikin kepalanya dulu ya. Adik-adik boleh gambar kepalanya mau besar, mau kecil, itu nggak apa-apa. Terserah adik-adik ya mau gambar seperti apa. Kemudian kita kasih tangannya. Setelah itu kita kasih kakinya. Boleh lebih panjang ya. Kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh mengguntingnya sesuai dengan pola yang sudah adik-adik buat. Kita guntingnya hati-hati ya, karena ini benda tajam, jadi kita harus pegang benar-benar. Adik-adik boleh gunting dari sisi yang manapun yang adik mau ya. Kalau kakak memulainya dari kaki, karena di sini ada sudut yang kecil, jadi kakak memulainya dengan menggunting sudut yang kecil. Ingat ya, pakai guntingnya harus hati-hati. Kita menggunting sesuai dengan pola yang sudah kita buat.
Jangan lupa sampahnya harus dibuang di tempat sampah, tidak boleh dibuang sembarangan. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa buka bentuk manusianya. Oke, kita buka sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay! Nah, adik-adik, kalau sudah seperti ini, adik-adik boleh menghias gambar manusianya. Ada muka, ada mulut, atau ada rambutnya. Adik-adik bisa gambarkan di gambar bentuk manusia. Nah, sekarang punya kakak sudah selesai. Kakak menggambarkan ayah, ibu, kakak, dan adik. Kakak juga membuat rambut, mata, dan mulut. Nah, adik-adik di rumah juga bisa buat seperti ini kalau adik-adik mau. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah membuat karya seperti punya kakak, adik-adik bisa berfoto dengan hasil karya adik-adik dan mengirimkan hasil foto tersebut ke nomor WA yang akan diberitahukan oleh Kak Nene dan Kak Marinda. Nah, ini karya kakak. Kakak tunggu ya karya adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tadi kita sudah menyaksikan video aktivitas ya Kak. Nah, sekarang adik-adik jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan lewat via WA dengan nomor yang ada di bawah ini ya. Tolong dikerjakan ya, terus dikumpul. Oke, nah adik-adik kita sudah dalam akhir ibadah kita. Sekarang kita mau persiapkan hati kita untuk berdoa. Tapi sebelum itu kita mau memuji Tuhan dulu. Kita angkat pujian kita bersama-sama. Semangat ya adik-adik. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus sayang semua. Sayang adik-adik semua, sayang mama di rumah, sayang papa, sayang semuanya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, Sayang mama, sayang kakek, sayang adik, sayang kakek, sayang nenek, sayang semua. Tepuk tangan ya adik-adik. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek, sayang nenek, sayang semua. sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakek, sayang nenek, sayang semua. Sayang semua. Yeay, sayang semua. Oke, ibadah kita telah selesai. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tundukkan kepala, tutup matanya, dan ikuti doa kakak ya yang ada di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami. Kami bersyukur kami bisa bersekolah minggu hari ini. Sertai kami ya Tuhan, beri kami kesehatan dan juga kami berdoa untuk mama papa kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa. Amin.
Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.